Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, ini udah banyak yang minta dibahas Sintayong, Coach Sintayong. Tapi sebelum kita bahas ya, Nesa punya VT. Ini kayaknya panggung terakhirnya Sintayong. Kita lihat ini dia VT. Kategori pelatih pria terfavorit 2024 adalah Sintayong. Selamat malam. 너무 감사합니다. 그리고 이렇게 저한테 큰 상을 주고 항상 인도네시아 우리 국민들이나 축구 팬들이 저한테 많은 힘이 되고 또 우리 인도네시아 축구가 이런 힘을 얻어서 더 열심히 발전하고 있는 것 같습니다. 너무 감사하고요. 조금 전에 그 기아 얘기를 잠깐 했는데 너무 그런 부분에 있어서는 오해하지 마시고 우리 축구가 앞으로 더 성장하고 더 발전하고 나면 분명히 더 우리가 안정적으로 갔을 때 우리가 힘을 받고 하니까 오해 없도록 우리 응원을 많이 해줬으면 감사하겠습니다. Terima kasih banyak atas penghargaan yang luar biasa untuk saya sendiri. Memang masyarakat Indonesia dan fans sepak bola Indonesia menjadi kekuatan besar ya bagi coach sendiri juga. Dan dengan dukungan luar biasa seperti itu ya sepak bola Indonesia sedang berkembang jauh lebih baik. Mungkin tadi sempat dibicarakan masalah naturalisasi. Mungkin mohon jangan ada yang salah sangka. Dengan adanya perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, nanti akan menjadi lebih stabil untuk sepak bola Indonesia. Jadi mohon dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Terima kasih. Standing applause buat seorang Sintayong. Gue inget banget suasananya waktu di hari itu, di ruangan itu. Begitu dia datang orang pada langsung, hah? Beneran dia datang, dan semuanya langsung ngasih applause sebesar-besarnya untuk STY yang datang. Itu yang menjadi panggung terakhirnya dia untuk acara-acara seperti ini. Dan kita sekali lagi mengucapkan apresiasi dan terima kasih untuk kinerja keras STY untuk Timnas Indonesia pastinya. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kita sekarang udah bergabung sama kita juga ada ini nih. Ada Mas Firzi. Ada JJ. Oh, JJ. Dari semalam kayaknya udah. Jadi pandit dong JJ. Nah, ini yang paling genting hari ini ya Ji. Ya. Karena Coach Sintayong sang history maker menurut pernyataan Ketum PSSI tadi siang bahwa berdasarkan hasil evaluasi kontraknya Sintayong diputus. Ada yang di ruang preskon juga Rizal tadi udah tukeran ya sama Mas Aryo, Ya. sama Mas Firzi. Tukeran. Karena dari semalam soalnya pas lagi acara kita ketemuan kayaknya udah Ketukeran juga. ngetik apa Oh, gitu iya. kan Mas Ngetik Firzi. terus saya Apa tuh kerja ngetik apa terus. tuh Mas? Review pertandingan MU. Waduh. Orang belum mulai MU-nya. Belum mulai ternyata ya. Udah bikin review dulu. Minum kamu ya? Minum Bang Mas lah, Aryo. masa makan doang kan? Iya, masa makan doang gak pakai Iyalah, minum. haus. Iya. Seret. Tapi ini yang rame kan, kita sebelum ngomongin soal preskon yang tadi Firzi juga ada di ruangan tadi. Kemarin juga Twitternya Firzi rame ya, di mana dia seperti mendapatkan bocoran dari orang dalam. Ada whistleblower-nya, ada info yang ternyata wow, gua pikir gua udah dapat info yang lumayan tajam. Ternyata dia lebih tajam lagi, yaitu kemungkinan seorang striker yang menjadi pelatih kita. Apakah ini udah seliar itu bolanya, udah kemana-mana berarti kan infonya dari teman-teman pers? Ya, lucunya gue dapat itu emang dari 3 sumber yang berbeda ya. Salah satunya dari temen gue yang dari di luar, bahkan di Australia, jurnalis Australia juga udah tahu sebenarnya siapa yang akan menggantikan Coach Shin gitu. Jadi memang dalam 24-36 jam ke belakang memang sosok penggantinya udah open secret lah. Udah banyak yang tahu, beberapa share, beberapa enggak. Gue juga enggak menyebutkan nama. Tapi emang udah tahu. Dan itulah yang dipilih PSSI. Sebut aja Ji, nggak apa-apa. Ya, udah ada kan, udah dibocorin si Romano sekarang. Patrick. Jadi Patrick SpongeBob. Wanggai. apa ya? Enggak, tapi Nih, kalau Romano, ini kan ya. ini ada info terbaru dari Fabrizio Romano ya. Karena menunggu tanggal 12 kok tiba-tiba bocor sana sini. Kamu Romano nakal, kamu Romano. Tapi kan emang dia gitu, di seorang awarding ceremony aja dia udah tahu. Kalau JM Awards juga dia udah tahu kali pemenangnya siapa. Tapi kan dia pernah salah dalam infonya Messi dulu yang sempat dia akhirnya yang dia pasti katanya Messi akan stay apa ya stay kan nggak salah, tapi akhirnya dia pindah ke PSG. Masih ada chance gak ini dari Fabrizio Romano twist nyata tanggal 12
bukan seorang Patrick Kluivert. Kalau dulu main Winning Eleven bahasa Jepang, Patrick Kluivert gitu. Iya. Enggak sih. 11 malam dia datang seperti kata Pak Ketum sampaikan tadi, 11 malam datang, tanggal 12 itu hari Minggu ya. Sekitar jam 3-4 sore akan ada preskon untuk memperkenalkan dia kepada media dan juga kepada publik. Dan di situ gue yakin sih pasti akan banyak banget pertanyaan kepada dia. Pasti. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pelatih baru ini yang mungkin masih diperkenalkan tanggal 12, sebenarnya dari isu ST ini kan sebenarnya udah bukan cuma dari 2 hari terakhir ini kan, bahkan dari pers sendiri udah dari berapa lama, Hamin berapa Fir, atau mungkin udah berapa bulan lalu udah tercium isu-isu seperti ini? Ya kalau kita sih tahu ada sentimen tertentu terhadap dinamika hubungan Coach Shin dengan federasi ya, itu udah dari ronde laga Oktober. Ada sesuatu yang sangat masif di belakang layar di ronde laga ketika kita menghadapi Bahrain dan kemudian China. Dan itu berlanjut ke November di mana kita menghadapi Jepang. Low pointnya mungkin pertandingan lawan Jepang ya. Untuk tim bisa bangkit lagi lawan Arab Saudi itu suatu hal luar biasa yang kita juga harus kasih kredit kepada Coach Shin juga, kepada para pemain juga. Fokus mereka tetap ada ke pertandingan, fokus mereka tetap ada untuk Garuda di dada, dan itu impresif sekali karena dari apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, teman saya di Kompas Cetak juga udah nulis soal dinamika itu. Dan dinamika itu real, dinamika itu ada, bukan sesuatu yang dibuat-buat untuk mencari-cari kesalahan, enggak, emang ada sesuatu di balik layar itu. Dan yang akhirnya memutuskan bagi Pak Erik untuk tadi memulai konferensi persnya aja dengan kata-kata apa yang kita lakukan hari ini untuk kebaikan tim nasional gitu. Jadi emang bagi dia bagi Pak Erik, bagi PSSI emang keputusan ini diambil untuk kebaikan skuad Garuda, untuk kebaikan tim nasional ya, seberapa nggak populernya itu pun keputusan ini. Karena pasti kan mau nggak mau dia udah tahu resiko yang dia harus dihadapi, ya kepala dia gitu. Dalam arti bukan kepala beneran ya, dalam arti jabatannya dia dan reputasinya yang akan bisa kena hujatan maupun akan diminta mundur ketika ini nggak berjalan dengan sangat baik pastinya kan. Iya pasti, karena memang kita lagi dalam track yang bisa kita kata dibilang kita dalam track yang benar di round 3 kualifikasi. Tadi juga sebelum ini ada kita bikin wawancara, gue diwawancara juga sama teman-teman dari The Asian Game ya, podcast regional gitu, bahwa keputusan ini menurut kata-kata mereka ini adalah keputusan yang menggegarkan seluruh Asia Tenggara gitu, bahwa baru awal tahun udah ada keputusan sebesar ini, udah ada berita sebesar ini. Padahal bukan bulan April ya, bulan Januari. Bulan Januari, bukan. Ya ini yang Pak Erik katakan tadi, resiko tetap ada, bahwa dinamika komunikasi, leadership, taktikal itu yang penting juga, dan itulah yang membuat Pak Erik akhirnya memutuskan ini harus dilakukan dan harus melakukan evaluasi. Dan Pak Erik selalu bilang kan, emang ada evaluasi dan evaluasi akan dilakukan, tapi yang dia katakan juga ya kita ambil resiko sekarang gitu, ketimbang menunggu dan menyesal di kemudian hari. Itu statement yang sangat jelas sih. Jadi di federasi tidak ingin apa yang terjadi kalau lawan Bahrain, apa yang terjadi lawan China, dan juga apa ya dalam satu titik tertentu apa yang terjadi lawan Laos di Piala AFF itu untuk terjadi lagi. Mas, lo kan sebagai kakak jurnalis ya, walaupun lo udah nggak day by day terjun ke lapangan, tapi lo masih mengurusi sebagai dunia jurnalis juga di Pemretnya Jebret, dan juga masih sekali datang ke event ya. Lo melihat dari kemarin pemberitaan dari Tutto Sports, segala macam dari Eropa, bahkan tadi Firdis dari Australia udah mencium ini, berarti sebenarnya ini sudah pergerakannya di balik layar sudah terjadi, nggak hanya dalam hitungan 1-2 hari saja kan. Nah, lo melihatnya apa sih Mas yang udah terbaca, evaluasi apa kan, dari evaluasi, tapi di otak netizen, di kritikan netizen belum dapat evaluasi apa sih yang memang menjadi trigger STI akhirnya udah pantas untuk dilengserkan menurut lo? Kalau 3 aspek yang diangkat ya oleh Pak Erick Thohir, komunikasi, prestasi, dan juga taktikal. 3, prestasi, kalau kita bicara trofi, ya dia belum dapat apa-apa sama sekali. Apakah pelatih sebelum dia pernah dapat trofi? Tidak juga. Jadi prestasi ya gue agak pertanyakan juga. Kalau dari sisi prestasi,
kalau tuntutannya dia adalah menjadi juara, ya mungkin Sintayong juga menjanjikan untuk menjadi juara. Jadi janji lo nggak terpenuhi nih, bisa jadi seperti itu. Kalau kita bicara tactical, ya mungkin dengan materi pemain yang dia nggak bisa ngasih something yang lebih dari sisi ofensif, tapi tidak bisa dimaksimalkan oleh Sintayong. Mungkin itu yang diangkat oleh media-media di Italia juga. Mereka mengatakan sisi taktikal di mana the team nggak bermain sesuai kemampuan tim harusnya bermain seperti apa. Cuman kan gue melihat itu juga dengan catatan yang sudah diberikan oleh STY. Dari semua level deh. Tadi udah kita lihat lah pencapaian dia apa aja. History maker, ya betul dia memang history maker. 16 besar, semifinal, semua lah. Dia ngelolosin untuk pertama kali dalam belasan tahun dia yang bisa meloloskan. Itu kan nggak bisa kita tutup mata bahwa dialah tetap yang menjadikan itu. Dan ditambah lagi yang terpenting adalah di round 3 itu sebenarnya kan kita sesuai target. Bukan underdog bahkan ya. Yang paling kita outsider lah. Target, kita outsider lah. Dan kita sampai di level 6 pertandingan ini ya masih on target. Masih bagaimana kita bisa manfaatin sisa pertandingan. Kalau kita bisa memenanginya atau bisa memenangkan 2 dan 1 seri pun itu kita masih ada dalam reaching distance lah untuk nembus ke entah itu langsung tergantung lawan-lawan kita mendapatkan hasil seperti apa ataupun di peringkat 3-4 sesuai dengan target awal. Target awalnya adalah lolos ke peringkat ke round 4 dengan peringkat 3-4 dan dia masih ada di situ gitu loh. Gaya bermain apapun yang dimainkan oleh seorang pelatih tapi dia bisa mendapatkan hasil sesuai dengan target yang dicanangkan di awal oleh PSSI. Ya sebetulnya menurut gua dia masih ada di posisi itu gitu. Perihal mengganti dia, memperbesar peluang untuk kita bisa mendapatkan kemenangan di pertandingan berikut, di 4 pertandingan setelahnya, kan juga bukan bisa menjadi something yang otomatis kan. Ya lo tetap ada 50-50 lah, 50% gagal, 50% betul. 50% benar lo bisa memenangi 4-4-nya misalnya gitu, ya berarti keputusan lo tepat. Ini untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Ya itu kan harapannya seperti itu gitu. Apakah harapan bisa berbalik menjadi bumerang? Ya bisa juga. Ya kita kan nggak tahu sepak bola seperti apa. Kita berharap bisa menang lawan China, tapi kita nggak melupakan yang seperti Virzi pernah tulis di tweetnya juga bahwa China ini udah berapa kali sih ke round 3? Mereka udah 7 kali loh nih tim ini ke round 3. Mereka sudah tahu know-how-nya untuk bisa bermain di level tertinggi Asia itu seperti apa. Kok kita memberanikan diri untuk bisa, kita harus pasti menang lawan China. Kan nggak seperti itu juga. Berapa kali kita selalu mengangkat sepak bola bukan matematika. Ketika mereka kalah 3 kali, apakah mereka langsung harusnya kalah sama kita? Kan belum tentu juga. Pasti kan mereka belajar, mereka melihat pertandingan kita seperti apa, mereka muncul dengan strategi yang lebih baik ketimbang strateginya Sintayong di pertandingan kali itu gitu. Jadi ya kalau kita bicara 3 hal yang tadi prestasi debatable menurut gua, kita bicara gaya bermain lagi-lagi debatable, komunikasi ya mungkin ini yang paling lemah dari sisi STY ya harus diakui. Komunikasi dalam 4 tahun masuk tahun kelima dia belum juga bisa berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Ini yang masih menjadi kendala. Tapi ya balik lagi ketika lo nggak bisa berbahasa Inggris, nggak bisa berbahasa itu, tapi lo bisa mendapatkan hasil yang baik, apakah itu salah? Ya menurut gue sih enggak gitu. Nah tapi kalau melihat dari ini kan kemarin tadi situasi gimana Fir? Waktu habis preskon kok bisa ini bocor duluan dari seorang Esko lewat medsosnya? Itu gimana dinamikanya terjadi dari anak teman-teman pers gitu? Ya nggak tahu, yang bocorin Exco yang memang jarang kedengeran, terus yang merespon juga Exco Mbak Vivin yang juga jarang ngomentarin soal timnas gitu. Yang sering siapa emang? Iya Bang Arya pasti. Dia mah ada di sebelahnya mulu mana kan. Iya, gue sempet nanya ke orang yang dekat dengan Bang Arya dan Pak Ete juga, perlu nggak kita begitu mulai ramai nih, ini kemarin kan ya, perlu nggak saya minta komentarnya Bang Arya nih karena udah rame di sini. Nggak perlu karena besok akan ada pernyataan resmi. Biar aja semua besok dan semua yang menyampaikan adalah Pak Ketum langsung gitu. Jadi berarti itu akhirnya bikin Twitter soal besok ada info ini dari Arya nih dapat nih infonya? Enggak, dari orang yang part of ring satunya Pak Ete tapi bukan Bang Arya, lain lagi. Karena tadi gue mau nanya ke Bang Arya, Bang ini udah mulai rame nih, boleh dong minta tanggapannya. Tapi ketika kawan di ring satu ini dia bilang udah nggak usah,
besok aja karena bentar lagi kita akan ngirim undangan ke media soal konvers, dan tadi adalah benar-benar konvers teramai yang pernah gua datengin ya terkait timnas, bahkan reporter KIS pun nyampe. Udah lupa lah. Cumi-cumi.com ada cumi-cumi.com. Tahu aja lagi lu cumi-cumi. Silet aja ada kan. Iya makanya, jadi ini menunjukkan betapa masif memang perhatian seluruh Indonesia terhadap Coach Shin ya. Tadi luar biasa banget memang apa yang udah Coach Shin berikan kepada sepak bola kita dalam waktu 5 tahun, di mana 1,5-2 tahun pertama kepotong pandemi, dalam 2 tahun setelahnya pencapaian dia luar biasa. Tapi memang komposisi, dinamika dan kebutuhan tim dalam setahun terakhir mungkin dilihat berbeda oleh federasi dengan apa yang bisa sang pelatih tawarkan lebih dari apa yang ditunjukkan dalam lapangan, karena mungkin dalam lapangan itu hanya 40-50% karena ada lebih banyak hal-hal lain di luar lapangan. Tapi situasi di ruang preskon sendiri gimana tadi, Mas? Apakah Ya, berebut ngacung gitu? Iya, berebut ngacung. Karena memang pertanyaannya kan jelas banyak, dan kita kan mewakili kepentingan publik, di mana orang-orang ya kadang ada anggota pers yang nanya juga sedikit pakai nada gitu lah ya, maksudnya kayak ini tim lagi bagus, kenapa diganti sekarang, kok resiko banget, berani resiko. Tapi ya emang jawaban Pak Erik sebenarnya gitu, this is a calculated risk, ini resiko yang dia kalkulasikan, dia siap mengambil resiko ini, dan dia bilang lebih baik mengambil sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Karena dia takut apa yang terjadi di ronde Oktober itu akan terulang lagi, di mana kita sudah sedekat ini, kita udah paling dekat nih ke Piala Dunia dari mungkin berapa 50 lebih tahun terakhir kali. Tapi ya itu yang tadi terjadi, dan Pak Erik di doorstop setelahnya juga sebenarnya banyak bicara, karena teman-teman kan bisa nonton tuh kalau live-nya kan tadi YouTube PSSI menayangkan, tapi setelah itu dia di doorstop dia juga memberikan banyak informasi ya, lebih juga terkait dengan pelatih penerusnya juga. Nah yang orang kan sekarang jadi kayak apa ya, Erick Thohir vs Sintayong gitu, jadi ada yang menyalahkan menyalahkan ET kalau ngekat di saat momentum seperti ini. Padahal orang mungkin lupa gitu. Selama ini kan dia sudah mencoba memberikan support sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, termasuk gercep untuk mendatangkan seorang Martin Pas yang harusnya mungkin belum main, tapi udah main sekarang, bahkan oleh Romani yang mungkin sekarang udah di Oxford, segera akan tiba ke Indonesia. Pasti ada motif tertentunya dong, Mas. Memang yang melandasi seorang ET akhirnya berani siap mengambil resiko yang tadi kata Firzi tidak populer. Berarti dia siap untuk mengambil resiko ini dengan alasan apapun, berarti ada problem tertentu yang membuat akhirnya dia yakin STY memang harus dicopot sekarang juga, bukan nanti habis setelah kualifikasi Piala Dunia gitu. Iya, gue rasa sih masalah komunikasi itu menjadi salah satu hal yang paling utama ya. Kalau kita bicara relasi antara Sintayong dan juga federasi, gue rasa itu yang masih menjadi kendala utama dari itu. Cuman ya kalau melihat apa yang sudah diberikan Sintayong, kok kayaknya kalau gue sih masih mempertanyakan ya, karena posisi sekarang kita masih berada dalam posisi yang sebetulnya yang Firzi bilang within reaching distance gitu. Cuman ya federasi pasti berkalkulasi apakah apa yang dikatakan oleh federasi bahwa kejadian melawan China adalah sebuah kesalahan besar dari Sintayong, apakah akan terulang dalam 4 game ke depan. Mereka nggak mau ngambil risiko itu, makanya mereka mencoba mengganti pelatih yang menurut mereka akan bisa memberikan atau menggaransi mendapatkan apa yang diinginkan oleh PSSI. Ya calculated, terlalu bold ya, terlalu berani untuk bisa mengambil risiko seperti itu, karena kan dalam berapa pekan terakhir ya, kita lihat dinamikanya begitu besar, begitu kencang. Kalau mau bilang apa ya, kita ketika kalau mau dibilang sebagai hal yang test the water, kok ternyata riaknya begitu besar, tapi tetap berani untuk diambil langkah ini, berarti kan emang betul-betul sudah bulat keputusan dari Pak Erick Thohir selaku ketua, dan mereka menganggap emang langkah ini adalah langkah yang terbaik. Jadi ya kita sebagai netizen, kita sebagai pandit, kita sebagai itu ya keputusan dari PSSI adalah ini. Ya untuk saat ini ya kita harus dukung, karena balik lagi Pak Erick Thohir bilang ini menjadi hal yang berat
tapi harus diambil, ya harus kita dukung setidaknya. Walaupun mungkin gue masih mempertanyakan itu, tapi ketika keputusan itu sudah diambil, ya gue akan melihat ini sebagai hal yang harus kita dukung. Kalau soal timing, Ji, kayaknya kalau emang timing sekarang ini waktu yang paling tepat karena ketika kejadian itu Oktober, jarak Oktober ke November terlalu dekat. Tadi Pak Erik juga bilang nggak mungkin diambil keputusan ketika setelah Oktober karena jarak dengan November kurang dari sebulan seketika itu. Dan kemudian toh November kita akhirnya bisa melakukan kemenangan. Terus kemudian di Piala AFF ya kejadian juga beberapa hal di Piala AFF yang membuat federasi makin bulat dengan keputusannya. Emang windownya tipis nih karena lebih lama dari minggu kedua Januari ini kita makin dikit banget waktu bagi pelatih baru untuk melihat pemain-pemain yang udah ada. Pemain kita tuh tersebar kalau nggak salah di 10 negara, di 16 apa 20 klub berbeda di berbagai belahan dunia. Kita Liga 1 pun Indonesia adalah suatu negara yang sangat-sangat besar di mana sang pelatih juga harus bisa melihat pemain-pemain lokal karena mereka tetap kompos membentuk setengah dari komposisi tim ini. Sehingga emang sekarang udah waktu paling tepat. Dia datang Patrick datang atau siapapun itu datang, dia harus bisa langsung gas tancap. Dia nggak ada waktu istirahat, dia harus bisa langsung ketemu pemain. Katanya beberapa pemain juga akan ketemu pelatih baru di weekend depan itu atau sebelumnya. Dan diskusi harus ada karena salah satu keputusan dari memberhentikan Shin kemarin kan juga adalah penerapan strategi yang mungkin nggak align dengan apa yang para pemain bisa atau nyaman lakukan. Tapi kalau dari sisi timeline ini mungkin nggak sih kita mengajarkan uji coba di luar agenda FIFA? Nggak ada. Nggak mungkin. Nggak bisa. Mau lawan misalkan klub-klub tertentu di Indonesia atau ini nggak mungkin ya? Berarti Karena hanya kan- dalam karena kan emang- visi doang. Karena emang FIFA Matchday kan memang di Maret, entah itu uji coba, entah itu kualifikasi, entah itu apa namanya? Kan lu kita suka gelar Kecuali- uji coba tanpa kecuali FIFA ini matchday, tadi ngobrol sama Bes juga kan. Bes bilang Pemain lokal doang gitu bisa. pemain udah. lokal doang Iya. bisa karena kompetisi dihentikan seminggu sebelum pertandingan pertama kita lawan Australia. Jadi kalau pemain-pemain lokal doang bisa gitu. Cuman kalau pemain-pemain luar kan otomatis lo nggak bisa. Sementara yang akan lo mainin di matchday nanti kan pemain-pemain luar, mostly pemain-pemain luar. Cuman ya masih mengganjal gua ketika federasi melihat ini sudah 1,5 tahun yang lalu, sudah mulai kurang harmonis lah ya situasinya. Lalu di bulan Oktober sudah semakin besar dorongannya untuk bisa menghentikan STY. Tapi kenapa masih dikasih menjadi pelatih di Piala AFF? Itu sih masih mengganjal sih menurut gue. Kalau lo emang nggak mau dia stay, kenapa lo masih kasih kemarin dia main di Piala AFF pelatihnya gitu? Kenapa bukan pelatih yang lain gitu? Kalau memang masih pelatih muda sekalian. Iya, kalau memang ya lo udah nggak melihat dia sebagai pelatih yang akan membawa kita di round 3, ya kenapa nggak sekalian aja? Kemarin ya bukan dia juga, lo hentikan setelah itu. Dan di kontrak nggak ada soal dia harus juara di Piala AFF, nggak ada. Iya makanya. Berarti gue ini mengangkat dari pertanyaan netizen, apakah AFF ini hanya jebakan Batman sebagai alasan untuk menjadi gongnya saja? Enggak sih, tadi Pak Erik bilang bukan soal AFF juga, tapi soal evaluasi dari laga-laga yang dilalui, semua laga yang dilalui. Kita tahu ke AFF menurunkan tim U22 itu keputusan PSSI bersama dengan Exco gitu. Jadi itu tanggung jawab mereka. Tapi memang ada tapinya. Federasi mempertanyakan kenapa beberapa nama tidak dipanggil yang seharusnya bisa menjadi backup nama, mungkin kayak Ramadan, mungkin kayak Jens Raven. Itu jadi pertanyaan kan, itu bisa jadi layer berikutnya dari timnas, kenapa nggak dipasang. Jadi ya ada itu, tapi kegagalan di Piala AFF itu kan memang juga nggak masuk kontraknya Shin, tapi dari laga ke laga dilihat ya mungkin secara evaluasi, terutama kalau menurut gua laga lawan Laos sih sebenarnya sih. Laga lawan Laos karena dibilang itu mirip dengan apa yang terjadi dengan laga lawan China, dalam artian ya mungkin lawannya dianggap mudah bisa dikalahkan sehingga nggak tampil dengan kekuatan terbaik. Walaupun gue tahu ketika lawan Laos itu lagi rentetan laga yang sangat berat sekali. Melakukan rotasi setiap tim di Piala AFF ketika itu juga melakukan rotasi ke Vietnam, bahkan hampir kalah di Filipina, di Manila. Nah itu juga seharusnya jadi pertimbangan juga, tapi ya udah ditentukannya seperti demikian. Tapi kalau lihat
kemungkinannya Mas, dengan pelatih baru seorang Patrick Kluivert ini, apakah skuad yang diturunkan nanti akan sama persis dia tinggal melanjutkan atau ada kemungkinan dia mulai seleksi juga menurut lo dengan sisa waktu yang ada gitu, atau mungkin dengan tambahan pemain Belanda lainnya? Kalau bicara komunikasi ya pasti komunikasi dengan pemain-pemain diaspora dong. Iya, lebih banyak pasti. Pasti ya andalannya ya pasti masih pemain-pemain diaspora. Karena komunikasinya pasti jelas akan lebih lancar karena sama-sama orang Belanda. Lebih banyak pemain kita memang aslinya dari Belanda gitu. Jadi ya dari sisi komunikasi mungkin ini yang bisa menjawab paling gampang dan paling cepat ya adalah masalah komunikasi gitu. Sementara dari strategi kalau kita melihat apa yang biasa dimainkan oleh Kluivert walaupun nggak banyak ya. Kalau kita bicara cuma Curaçao sama salah satu tim di Liga Turki. Sementara selebihnya kebanyakan dia menjadi pelatih striker dan juga asisten pelatih atau direktur sekalian. Iya, PSG sempat sebentar gitu. Tapi kalau dari sisi dia melatih tim-tim ini ya komposisinya 4 back sih. Lebih pada 4 back. Entah itu 4-3-3, 4-2-3-1 pasti, tapi dengan komposisi 4 back. Ya mungkin itu yang akan kita lihat berubah paling cepat ya dalam komposisi 4 backnya itu. Tapi kan itu akan menghadirkan masalah baru juga menurut gue ya. Ketika lo bicara cuman butuh 2 back, yang tadinya 3 back, ini 2 back yang direbutin oleh berapa orang? Banyak banget back tengahnya. Belum ntar ada yang baru sih, backer itu lagi disiapkan. Ntar si ini nggak main, kok dia nggak dimainin? Muncul lagi masalah baru lagi pasti kan. Ya kita akan melihat itu sampai nanti Juni kita ada di posisi mana. Kalau kita lolos, ya udah berarti keputusannya ternyata kita tepat. Tunggu ya nantilah ya. Tapi tadi ada komen dari siapa tadi dari Jebretnya yang bilang tadi Eti sempat ngomong ngasih lihat pencapaian dibalas sama Curaçao ya, dari pencapaian nyata secara teknikal berantakan. Apa iya memang secara statistik maupun secara track recordnya nggak sebagus itu seorang Patrick Kluivert? Nggak tahu terlalu banyak ya soal Patrick juga dan bagaimana apa yang bisa dia hadirkan ke timnas. Tapi kalau tadi Mas Aryo bilang akan ada perubahan formasi dari 3 back ke 4 back, itu lompatan yang besar loh, karena timnas kita basically main 3 back itu udah dari Piala AFF 2020 gitu. Itu ada kita pemain yang nyaman bermain di 3 center back itu, dan 3 center back itu kan jadi kekuatan kita juga Ji. Rizky, Hubner dan juga Jai ataupun Jordi dan lain-lain. Dan disinilah kita akan lihat kemampuan Kluivert untuk bisa menggandeng para pemain baru, menjual idenya kepada para pemain baru, dan kita tahu ini akan jadi riset untuk banyak pemain. Ini akan jadi riset untuk Elkan yang kabarnya udah meminta maaf sebenarnya ke Cochin, dan juga untuk Miss dan Eliano yang dinamika itu juga melibatkan mereka berdua. Itu juga akhirnya mereka bisa datanglah ke ini dengan lembaran baru, datang ke timnas dengan lembaran baru, sehingga ke depannya kita akan lihat nih timnas sekarang full strength, pemain-pemain yang ada. Terkait backer tadi juga Pak Erik sebenarnya bilang lagi dicari dokumen-dokumennya, karena kalau dari sekarang kayaknya dia belum qualified untuk masuk lewat jalur regulasi FIFA yang antara orang tua atau kakek nenek, itu belum tercantum. Tapi satu yang lagi masih didekatin juga adalah Jairo Riedewald, Baker Matthew. Iya. Baker Matthew. Iya, Baker Matthew. Yang 17 tahun. Bukan. 20 Mitchell. Nah, oleh Romeni yang ke depan, dan oleh Romeni gue dapat kabar juga dia pribadi yang mungkin sama dengan Miss, sehingga ya kalau misalnya masih coachin ada kemungkinan akan berat dinamika di antara mereka. Tapi dengan adanya pelatih baru ya diharapkan, pelatih baru yang merupakan seorang mantan striker yang luar biasa hebat dihormati lah pasti sama pemain-pemainnya, dihormati pemainnya, dan diharapkan jadi pemecah kebuntuan kita di lini depan, di tengah absensi Ragnar, dan juga ya di belakang dengan absensi Justin juga. Berarti memang ada dinamika di ruang ganti yang tidak harmonis dong dari antara STI dengan pemain-pemain diaspora dong. Mungkin kita nggak akan nyebutin satu-satu, cuman mungkin emang sebenarnya ada ya. Nggak semua pemain, tapi dengan beberapa pemain ada gitu. Dan oleh karena itu para pemain kan mereka mengadakan tim meeting itu jelang laga lawan Arab Saudi. Gitu ya, tim meeting. Yang diakomodir JIJS, di mana sang pelatih nggak terlibat, staf pelatih nggak terlibat, tapi di sana mereka menyatukan visi, menyatukan pandangan, menyatukan tekad bahwa timnas ini bisa loh lolos ke Piala Dunia, dan mereka ingin terlibat, mereka ingin
membulatkan tekad untuk jadi bagian dari tim yang berusaha lolos ke Piala Dunia itu. Tapi dinamika itu ada. Gimana Mas Aryo? Lo melihat dengan sekarang dinamikanya seperti ini, seberapa optimis lo melihat timnas kita yang tadinya secara euforia kita kelihatannya kita tinggal mencari seri lawan Australia, menang lawan Bahrain dan Cina. Dengan sekarang ganti pelatih ini harus pakai 4 back dan kita tinggal nunggu Ole nih tunggu datang. Oleh Romania, tinggal kan? kepingan puzzle yang cukup gitu, tapi ternyata whole new game sekarang. Di shuffle lagi gitu. Ya gue sih berharap positif aja sih. Yang terbaik lah ya. Yang terbaik, walaupun ya balik lagi pemain hebat belum tentu menjadi pelatih yang hebat. Ada juga pelatih hebat asalnya juga dari pemain hebat gitu. Cuman ya apa yang akan ditawarkan oleh Kluivert harus langsung, impactnya tuh harus instan karena lu cuma punya waktu 2,5 bulan tanpa ketemu mereka, tanpa bisa melihat mereka bermain as a team. Lu bisa melihat mereka satu-satu, tapi lo belum pernah menggabungkan mereka menjadi salah satu kesebelasan yang bisa bermain dan dituntut untuk menang dalam 4 pertandingan ke depan. Itu tugas yang jelas tidak mudah, tapi ya gue balik lagi walaupun keputusannya masih mengganjal di gue ya, tapi gue sebagai orang Indonesia ya jelas gue harus dukung siapapun pelatihnya sekarang gitu. Mas Firzi, tapi kalau dibanding sama nama-nama lain yang beredar kemarin, kenapa akhirnya Patrick Kluivert gitu? Maksudnya emang kapasitas dia gimana menurut Mas Firzi? Kenapa akhirnya kenapa akhirnya Kluivert? Temennya banyak. Iya, itu jadi pertanyaan juga bagi teman-teman. Tapi bener nggak yang endorse dia sebenarnya Van Hal? Dan Van Hal akan jadi dirtek itu tuh bener nggak? Memang ada kabar federasi bertemu KNVB. Salah satunya ya agenda bertemu Van Hal itu, dan mereka juga udah ketemu beberapa waktu lalu. Ya kalau kata kawan kita Bung Harpa kan emang ada ya asumsi lah ya pembicaraan bahwa mungkin ketika LVG ditawarin jadi pelatih dengan usia dia yang udah tua, dengan penyakit yang dia derita, mungkin jadi pelatih nggak mungkin, tapi dia jadi direktur teknik. Terus kita ambil logikanya aja, kalau misalnya Louis van Gaal pada akhirnya dia menduduki posisi either itu sebagai konsultan atau technical director atau whatever, salah satu pemain yang pasti dia cantumin namanya pasti adalah Patrick Kluivert, karena Patrick Kluivert dia udah hampir punya 30 tahun working relationship sama dia, main bersama di Ajax, menangin gelar di Ajax, di Barca juga, di timnas Belanda juga ke peringkat 3 di 2014. Ya ini kita cuman menerka-nerka aja ya, karena kita tahu kok ada banyak nama yang lebih pengalamannya sebagai manajer ya. Secara CV sebagai manajer ada, tapi apakah sebagai nama besar itu mencukupi? Karena kalau ngobrol tadi dengan teman-teman dari jurnalis luar juga, mereka bilang ya mungkin ini penunjukan yang nggak sepenuhnya melihat CV seorang pelatih, tapi nama besar seorang pelatih yang kalau kita lihat sekarang ya benar aja gitu, karena ya orang tahu lah Patrick Kluivert siapa, tapi belum tentu semua orang tahu Fred Rutten siapa, atau siapa misalnya yang jadi calonkan lagi Aaron Winter atau siapa Aaron gitu. Winter, Broncos. Kalau Broncos sih sebenarnya I think itu pilihan yang cocok. I think secara profile dapat, secara garis keturunan dia punya ikatan dengan Indonesia, dia pernah melatih tim besar, nama besar. Pasti udah dipertimbangkan sama Pak Erik, dan gue yakin pasti udah di approach. Tapi satu dan lain hal nggak terwujud, itu nanti mungkin kita akan tanyakan juga tanggal 12 kenapa nama ini nggak diajukan terdepan gitu. Dan kita juga akan tahu misalnya Kluivert ini kandidat keberapa dari shortlist yang mereka punya. Ini pilihan PSSI yang ketiga kah, kedua, apa jangan-jangan malah justru yang pertama, atau misalnya yang pertama nggak bisa, siapakah yang pertama itu? Nah ini yang menarik, karena kontrak 2 tahun dengan tambahan 2 tahun tadi Pak Erik. Tapi targetnya Piala Dunia, lolos Piala Dunia. Kalau dia nggak lolos Piala Dunia, apakah target 2 tahun tambahan 2 tahun itu juga tetap akan terjadi gitu? Atau nanti kita tunggu tanggal 12 kali ya? Iya, maka itu pasti akan ditanyakan juga, kita akan tanyakan juga. Karena memang seluruh penunjukan ini, penunjukan pelatih baru, pemecatan pelatih lama, apa yang terjadi ramai-ramai ini dalam beberapa bulan terakhir, tujuannya hanya satu, membawa Indonesia kembali ke Piala Dunia setelah 1938 ketika kita masih bernama Hindia Belanda ketika itu. Disinilah kita akan melihat perjudian dari seorang Erick Thohir. Apakah perjudian itu berlangsung sukses apa enggak, karena reputasi dia yang dipertaruhkan. Tapi sorry Fir, gue tanya terakhir, kenapa
dia bilang tanggal 12 itu sudah termasuk Patrick yang akan datang atau hanya baru Asisten dan lain-lain. peresmiannya aja. Kita memastikan Patrick Nggak Kluivert, datang. tapi Patrick Kluivert akan Kan dia bergabung. bilang tanggal 11 malam. mendarat. Oh, sebenarnya. Berarti udah langsung ada 11 di sana. malam Patrick atau Kluivert. sore dia mendarat. Iya. Dia akan ketemu dengan para pemain Iya. yang main di Liga 1 dan juga tanggal 12-nya akan diperkenalkan dalam press conference itu. Iya. Ngomongnya sih seperti itu ya tadi. Iya. Jadi tanggal 12 sudah langsung dengan seperti Patrick itu. Kluivert nih ya. Udah ada orangnya dan dia federasi juga udah bilang nanti akan ada kok orangnya tanggal 12. Silakan kalian tanya-tanya banyak ke dia. Ya udah kita tanya banyak deh ke dia. Akademinya si Tayong yang sepak bola tetap jalan nggak? Ya, awal nih. Sama kita nanya kan yang di presscon golden visa-nya gimana itu kan? Saya gimana belum bisa Beda, dijawab. bukan tupoksinya dia belum bisa kan. dijawab betul. Oke, itu dia ya. Masih ada saweran lagi nggak, Brar? Saweran. Masih ada satu dari Budi Rp50.000. Kukira kelas slot, taunya tukang slot. Ya. Memang cocok ngelatih yang rakyatnya hobi slot. Waduh. Wadaw. Ikut-ikut. Ada lagi teman Luandi Rp100.000. Kita harus tetap mendukung dan percaya Patrick Kluivert. Salam untuk El Studio, Mas Aryo dan Kanesa. BTW rumahnya bagus. Rumah siapa? Rumah Pak Wandi. Oh, rumah Pak Wandi kemarin. Dari Iman Rp50.000. Kluivert striker bagus tapi nggak yakin pelatih yang baik. Coach Shin jelas pernah nanganin Korea di Pildun. Terus, Dari Domba Curtis Jones Rp50.000. Selamat malam para pundit. Apakah ada kemungkinan Louis van Gaal jadi dirtek timnas? Terima kasih. tadi udah kita bahas juga ya. Ya. Ya, next dari Iman lagi Rp50.000. Dia belum puas dari tadi ya. Mas kacamata. Mas Yang mana kacamata ada dua nih? Mas kacamata, Mancini aja latih Arab pusing, gak bisa cuma nama besar aja dong. Iya. Coba Oh, tadi- kacamata Mas. Mas Oh, Aryo. Virzi tadi, Ya, Virzi tadi. enggak, tapi emang bener pelatih kacamata. Eropa juga ada track record bisa sukses bisa enggak ya, sangat tergantung. Kalau kita lihat Korea Selatan kan emang dia beberapa kali memakai pelatih Eropa ya, pertama Hiddink, terus Klinsmann, Pim Verbeek. Pim Verbeek gitu. Mungkin hanya Coach Shin sendiri yang dalam berapa 10 tahun terakhir itu pelatih Korea gitu. Bahkan kalau kita lihat Korea Selatan pun kiblatnya itu memakai pelatih Eropa di mana para pemainnya banyak bermain di sana gitu. Itu mungkin secara taktik, kemajuan taktik, pemahaman taktik, komunikasi taktikal itu lebih baik kayak gitu. Nah sekarang kita lihat apakah komunikasi yang jadi masalah utama Coach Shin itu akan juga jadi akan lebih baik ketimbang adanya Kluivert, karena sebenarnya kalau gua tanya ke Justin, gua tanya ke Sandy soal bagaimana Coach Shin menyampaikan apa yang dia ingin dari para pemain itu, mereka jawabnya ya Coach Shin sebenarnya komunikasinya bagus. Kadang dia sudah sampaikan sesuatu yang dia ingin sampaikan dari depan. Ketika tim baru pertama ngumpul, baru mendarat, udah diinin misalnya, Sandy kamu hari ini main right center back. Itu udah dikomunikasikan dari depan. Jadi dia tahu, sang pemain tahu apa yang sang pelatih inginkan. Tapi ya emang di luar itu kan ya communication jadi masalah. Tadi Mas Aryo juga udah bilang kalau di presscon kita ada satu penerjemah Inggris, ada satu penerjemah Indonesia. Karena penerjemah Inggris nggak bisa bahasa Indonesia, penerjemah Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Sehingga itu tuh presscon 15 menit mungkin hanya cuma bisa 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Lama di translate-nya ya. Itu kita ngambil contoh presscon. Tapi nanti kalau misal di lapangan latihan, kita kan juga bisa lihat bagaimana para pemain itu juga harus dengar instruksi dari tangan kedua, dari mulut kedua. Sehingga mungkin aja nggak pemahamannya sedikit berbeda dan ada lagging, ada delay antara komunikasi yang disampaikan pelatih bahasa Korea ditranslate ke bahasa Inggris terlebih dulu. Kalau pelatihnya ngomong ke pemain Indonesia, artinya datangin orang lain untuk ngomong ke penerjemah bahasa Indonesia. Oke, itu dia, semoga menjawab ya. Kita tutup Nes. Oke, terima kasih banyak semua Jebret tim yang udah nyawer dan udah ramein hari ini. Terima kasih untuk Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Kita ketemu lagi hari Rabu. Dadah.